Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, saya akan menyampaikan rangkuman materi pada masing-masing kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1. Kelompok 1 dengan materi akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya dan didorong oleh keinginan diri sendiri atau motivasi dari dalam dirinya dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan dan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat atau melakukannya. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh dunia dan seluruh alam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak terpuji yang ada dalam diri Rasulullah SAW patut kita jadikan contoh dan suri tauladan yang baik. Ada 2 sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup atau patokan hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keduanya pun dijadikan sumber akhlak Islamiyah. Jika manusia telah berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik dan menggapai ridho Allah. Tujuan akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dan dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang buruk atau jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk lapangan yang harus diatur oleh akhlak manusia. Cara untuk menumbuhkan akhlak yang terpuji. Dalam mewujudkan akhlak yang mulia sebagaimana sifat-sifat terpuji yang telah dijelaskan di atas atau sebelumnya, menurut Buya Hamka ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, antara lain adalah 1. Membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama.
3. Belajar melawan kehendak diri sendiri dan menaklukkannya kepada yang kehendak Allah. 4. Menegakkan persaudaraan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelompok 2, yaitu urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Keluarga secara umum adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari 1 atau 2 orang tua dan anak-anak. Panjang satu semen. Orang-orang yang bergabung dalam satu keluarga ini umumnya memiliki komitmen jangka lain dan sebagian besar tinggal dalam satu atap atau bersama-sama. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan seorang pria dan seorang wanita atau seorang muslimah dan seorang muslimin yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain yaitu menanamkan ajaran Islam, meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya. Tetap saja keluarga adalah tempat atau wadah pertama yang dimana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran Islam. Dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anak atau keturunan-keturunannya. Memberikan rasa tenang keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati. Karena itulah keluarga dapat menjadikan rasa tenang. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya, karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang, meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda atau berlainan. Menjaga dari siksa api neraka. Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai Islam atau ajaran-ajaran Islam untuk pertama kalinya dalam keluarga diajarkan. Orang tua serta anak-anak akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan, yaitu menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Karena keluarga memiliki tugas setiap manusia. Saat manusia berbuat kesalahan, maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpahkan atau berdampak pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga membuat seseorang bertanggung jawab, tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya atau pada anggota-anggota keluarga lainnya. Selanjutnya melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Salah satu tujuan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan atau penerus yang baik dan soleh. Memiliki anak yang soleh dan soleha adalah karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita kepada setiap orang tua. Membangun sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah jalan menuju keberkahan, karena di dalam keluarga ada orang tua, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga merupakan ridha orang tua. Kesimpulannya adalah keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat-syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sebuah keluarga memegang peranan yang sangat penting dan sangat vital dalam kehidupan, karena setiap manusia atau muslim tentunya berasal dari sebuah keluarga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 3, yaitu akhlak mulia. Secara garis besar, Islam meliputi 3 aspek penting, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa akhlak merupakan sepertiga dari ajaran Islam dan sekaligus puncak dari seluruh rangkaian ajaran Islam. Bahkan semua bentuk ibadah bermuara pada pembentukan akhlak yang mulia. Ini tergambar misalnya bahwa solat dimaksudkan untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa berujung pada ketakwaan, zakat untuk membersihkan harta dan jiwa, sedangkan ibadah haji dan pengorbanan fisik, harta dan persaudaraan universal. Akhlak yang mulia berakar dari pancaran keimanan. Itulah sebabnya kata iman dan amal soleh selalu disebut bertautan dalam Al-Quran. Artinya, keimanan yang kuat akan mendorong seorang muslim untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Akhlak sosial. Islam bermula dari kesalehan atau kepribadian individu. Dari kesalehan pribadi itulah yang akan membentuk keluarga yang soleh. Dan keluarga yang soleh merupakan salah satu indikator bagi suatu tatanan masyarakat atau tatanan sosial yang bermoral. Kesalehan pribadi seorang muslim berawal dari kebersihan jiwa yang terhindar dari berbagai macam penyakit hati seperti iri, hasut, dengki, dan benci. Dalam jiwa yang bersih, cinta yang tulus ikhlas terhadap sesama manusia akan tumbuh dan terpancar jelas pada penampilan dan raut wajah, serta lisan yang senantiasa berkata baik atau benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tersenyum di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis lain beliau mengatakan, orang muslim itu adalah orang yang membuat orang lain terbebas dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Definisi manusia sejak lahir membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Hidup sosial atau bermasyarakat seringkali membuat kita harus waspada dan menahan diri. Hal ini karena hidup dengan sejumlah orang atau berbagai orang yang masing-masing mempunyai keinginan, keyakinan, dan pendapat masing-masing atau pendapat yang berbeda. Tak bisa dipungkiri, hidup bermasyarakat akan senantiasa menemui berbagai gesekan-gesekan atau konflik. Bila ada sebagian anggota masyarakat ada yang menderita, serta merta individu yang lain menolongnya dengan sekuat tenaga. Begitupun ketika ada seorang anggota masyarakat yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan, serta merta pula individu yang lain menegur dan menasihatinya. Dan negara berhak memberikan sanksi atau hukuman bila itu menyebabkan teraniayanya individu lain. Masyarakat bukan hanya kumpulan individu semata yang memiliki aturan yang bebas berbuat apa saja dan semau mereka. Jelas hal ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukhuwah yang benar dan baik justru adalah saling memberikan nasihat dan nasihat kebaikan. Terkait dengan hidup sosial bermasyarakat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi masah sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dan menaati kebenaran dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr. 8. Akhlak sosial Islami. Ketentuan hukum dan implementasi. 1. Akhlak saling menyayangi, terdiri dari akhlak kasih sayang terhadap sesama muslim
kedua kasih sayang terhadap orang musyrik, 3 kasih sayang terhadap anak-anak, 4 kasih sayang terhadap alam, dan bagian kedua beramal soleh, 3 saling menghormati, keempat berlaku adil, 5 menjaga persaudaraan dan hubungan antara manusia, keenam berani membela kebenaran dan mencegah yang batil, nomor 7 tolong menolong sesama manusia dan sesama makhluk Allah, 8 musyawarah. Kesimpulannya adalah manusia sejak lahir membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, sebuah masyarakat adalah kumpulan individu yang berinteraksi atau bergaul secara terus-menerus, yang memiliki satu pemikiran, satu perasaan, dan di bawah aturan yang sama atau tata tertib yang sama, sehingga di antara mereka akan terjalin hubungan yang harmonis dan damai. Ada 8 akhlak sosial Islami yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat, yaitu akhlak saling menyayangi, 2 beramal soleh, 3 saling menghormati, 4 berlaku adil, 5 menjaga persaudaraan, 6 berani membela kebenaran, 7 tolong menolong, dan 8 musyawarah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu muamalah. Menurut Wikipedia adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat Islam, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup atau berdiri sendiri dalam hubungan dengan manusia lainnya. Manusia dibatasi oleh syariat atau aturan-aturan yang terdiri dari hak dan kewajiban. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Dunia menurut Islam hakikatnya hanyalah permainan dan sifatnya fana atau tidak abadi atau hanya sementara. Dunia adalah tempat di mana manusia hidup dan beraktivitas serta menjalankan segala urusan-urusannya, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta isinya untuk mendukung kehidupan manusia dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Meskipun demikian, keindahan dunia dan segala yang ada di dalamnya justru membuat manusia lupa atas tujuan penciptaannya dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20 bahwa dunia ini sebenarnya hanya permainan belaka, sebagaimana yang disebutkan berikut ini. Makna spiritual dalam Islam adalah spiritualitas yang membuni atau menyatu dengan dinamika kehidupan manusia dalam kesehariannya. Keharmonisan dalam Islam bukanlah dimensi yang berseberangan atau bertentangan dengan kehidupan dunia. Bahkan ruh yang kenyataannya adalah kesadaran akan hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus dibawa kemanapun seorang muslim itu pergi, dalam kondisi apapun dan dalam menjalani serta urusan apapun, kecuali makna sejati dari sulkirham, yakni sadar bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segenap gerak-geriknya, sehingga mendorong seorang muslim untuk selalu hidup serta menjalankan aktivitasnya dengan syariat Islam tanpa lepas sedikit pun. Demikianlah cara orang-orang yang beriman untuk senantiasa mereka di dunia. Selanjutnya, ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih, muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau dengan individu lainnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa berdasarkan aspeknya muamalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. 1. Muamalah adabiyah. Penjelasan muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan atau
yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia atau seorang muslim terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, muamalah madiyah. Sedangkan muamalah badiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah badiyah menetapkan aturan secara syara terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal atau haram dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan dan diperjualbelikan. Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia lain atau individu lain, dan beberapa segi lainnya. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup muamalah juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, berdasarkan tujuannya, muamalah dalam Islam memiliki ruang lingkup yang meliputi satu, hukum keluarga atau ahkam al-ahwal asy-syaikiyah, dua, hukum perdata atau al-ahkam al-maliyah, tiga, hukum pidana atau al-ahkam al-janayah, empat, hukum acara, kelima, hukum perundang-undangan, dan keenam adalah hukum kenegaraan. Ketujuh, hukum keuangan dan ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum bermuamalah adalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali dalil muamalah terdapat 4 hal yang utama, yaitu 1. Hukum yang mengharamkannya. 2. Muamalah di dalam prinsip dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan kemudaratan dalam masyarakat. 3. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan atau tasawun berbagai segi kehidupan, yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian dan sumber daya. 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Prinsip khusus muamalah terdapat 3, yaitu 1. Objek transaksi harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau jual beli atau bisnis terkait yang haram. 2. Adanya keridhaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa adanya paksaan. 3. Pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Sementara itu, prinsip khusus muamalah dibagi menjadi 2, yaitu diperintahkan dan yang dilarang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 5, yaitu hakikat hidup dan kerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya atau usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairul munah. Atau dengan kata lain, dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun kebutuhan sosial. Dengan pekerjaan, manusia akan memperoleh kepuasan terhadap yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Selain itu, kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya juga diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati di luar kerja. Misalnya, kepuasan sewaktu bekerja, menikmati liburan, yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga. Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis maupun sosial.
Bagian B, rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, berkata, "Aku benci orang yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas. Sebagai muslim yang taat, Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika profesional. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji, yaitu siddiq, istiqomah, fatanah, amanah, dan tabligh. Dari uraian tadi dapat difahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila orang yang jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Seseorang yang tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya." Quran surah An-Najm ayat 39. C. Akhlak dalam bekerja. 1. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa adanya usaha untuk berjuang, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu manusia haruslah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Pada itu berujung memiliki makna yang cukup luas. Di dalamnya terkandung nilai-nilai untuk bekerja keras, tekun, ulet, dan teliti, dan yang lainnya yang merupakan salah satu dari akhlak. Dengan bekerja keras dan tekun akan memunculkan sifat optimis dalam diri seseorang untuk menggapai apa yang dicita-citakannya. Dengan adanya sifat ulet, manusia tidak akan mudah goyah dan putus asa dalam mengerjakan apa yang ia lakukan. Tidak mudah putus asa dan semangat apabila dalam melakukan pekerjaannya mengalami hambatan atau bahkan kegagalan. Bekerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti jasmani dan rohani. Dan di dalamnya tersebut, dia berupaya dengan penuh kesungguhan dan tekad untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan salah satu ajaran yang sangat diperhatikan dalam Islam. Kata akhlak berasal dari kata al-khulq yang berasal dari bahasa Arab, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan atau tingkah laku yang tidak memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Dalam Islam, kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius. Oleh karena itu, kerja adalah milik setiap orang dan hasilnya menjadi hak milik pribadi yang dihormati dan dilindungi karena terkait dengan kebutuhan, kepentingan, dan kemaslahatan secara umum. Tentunya bekerja secara profesional merupakan suatu keharusan agar dapat menciptakan kualitas kerja yang maksimal.
Profesional artinya ahli dalam bidangnya, sedangkan arti profesionalisme mencerminkan sikap seorang terhadap profesinya dan ada pertanggungjawaban atas profesinya. Jadi profesionalisme adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya atau profesi, kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Di dalam bekerja, seseorang dianjurkan untuk bekerja secara profesional dan terampil agar dapat menghasilkan kualitas kerja yang baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sifat profesionalisme digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 84 yang artinya, katakanlah masing-masing bekerja menurut bentuknya atau bakatnya. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang mendapat jalan yang lebih baik. Quran surah Al-Isra ayat 84. Orang-orang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli dan terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin dan serius dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 6 yaitu harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Harta atau al-mal menurut Wahbah Suhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa saat maupun manfaat. Menurut Hanafiyah, al-mal adalah suatu yang mungkin dimiliki atau disimpan atau dimanfaatkan. Pendapat mayoritas ulama, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Dalam Al-Quran, bahwa harta adalah perluasan hidup. Pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 dan surah An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunannya. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, akan tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anfal ayat 24 yang artinya berbunyi, dan ketahuilah bahwa Tuhanmu dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itulah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kewajiban mencari harta. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta, selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik atau halalan thayyiban. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta buat kebahagiaannya baik dunia maupun akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan, dan janganlah kamu kepada sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya hanya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai kebagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu, kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Pendayagunaan dan jabatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, sedekah yang mengalir untuk anak atau anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Hadis riwayat Ad-Tirmizi dan Tirmizi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.